sini dulu ya. Kenapa Ayu tidur di sini, Tah? Ini kamar barunya Ayu. Ayu tidur sendiri ya. Iya, Tah. Eta tinggal sebentar. Tutup matanya. Puluhan rumah rusak setelah diterjang bencana longsor pada Rabu dini hari. Hujan deras tak hanya memicu longsor, tapi juga menimbulkan banjir bandang yang memakan korban jiwa. Akibat banjir tersebut, sebagian lahan warga yang baru saja ditanam hancur dan mengalami kerugian. Sejak pagi, warga berbondong-bondong datang untuk gotong royong membantu pemulihan situasi. Mereka menyingkirkan tanah dan batu dengan alat seadanya. Pemerintah setempat telah menerjunkan sejumlah alat berat untuk membersihkan longsor. Banyaknya titik longsor membuat
Kita cek dulu ya. Mari Pak, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ardi Pak. Sebelumnya terima kasih Pak telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan proposal UMKM di desa kami. Boleh, saya lihat proposalnya. Silakan Pak. Desa Rambah. Iya Pak, betul sekali, saya dari desa Rambah. Boleh tahu adik anak siapa? Nama bapak saya Matutu, saya Ardi Matutu Pak. Matutu. Iya, betul sekali Pak. 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 Iya. Maaf Pak. Rajeng. Itu mereka. Sudah. Udah lengkap kok semuanya. Yuk. Nanti kemana-mana. Jalan dulu ya. Hati-hati ya. Ya, bro. Hati-hati. Mar, ya, tugas kamu nambah. Jaga setia. Insya Allah. Masih lama ya, Kak? Sabar ya. Assalamualaikum. Nah Umar, ini pasti Naasti. Selamat datang di desa Ramba. Mari, silakan masuk.
Sudah dari tadi siang Bapak menunggu kalian berdua. Bapak kira kalian kesasar. Iya, Pak. Lumayan juga, Pak, perjalanan ke sini. Ya, hitung-hitung liburan kan? Iya, betul Pak. Oh iya, Bapak sudah siapkan kamar buat kalian berdua. Mari, Bapak tunjukkan kamarnya. Nah, ini kamarnya. Silakan. Kamarnya Umar di belakang. Ini naas disimpan buat jaga-jaga. Kalau sudah selesai beres-beres, Bapak tunggu Nasi dan Umar di depan. Kita ngobrol sebentar ya. Iya Pak. Mari, silakan diminum tehnya. Sekalian dicicipi kuenya. Maaf, seadanya saja. Bapak di sini hanya tinggal sendiri. Jadi selama ini Bapak tinggal sendiri. Ya, begitulah Naumar. Sejak menikah dulu, Bapak tidak pernah dikaruniai anak. Kurang lebih 4 tahun yang lalu, istri Bapak meninggal dunia. Maaf, Pak. Saya turut berduka, Pak. Tidak apa-apa, Naumar. Ini mungkin sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak juga sudah terbiasa hidup sendiri. Terkadang hanya tukang kebun saja yang sering datang membantu bersih-bersih rumah. Oh iya Pak. Ya, Bingkai itu foto almarhum istri Bapak. ya, betul sekali, Mas. Itu adalah foto almarhumah sebelum beliau wafat. Nah, Umar dan Asti besok sudah mulai bisa mendata penduduk di sini. Jangan sungkan-sungkan. Penduduk di sini ramah-ramah kok. Kami berdua sangat berterima kasih sama Bapak karena kami sudah diterima dan kami sudah diizinkan untuk mendata warga di desa ini. Justru Bapak yang harus berterima kasih kepada kalian berdua karena sudah mau datang ke desa ini. Desa yang terpencil. Aksesnya pun sulit untuk ditempuh. Sangat jarang ada orang kota mau datang ke sini. Dan Bapak berharap kedatangan kalian bisa membuat desa ini semakin berkembang dan mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Amin. Amin. Asti sudah bangun? Belum, Pak. Mungkin masih tidur. Oh. Kalau sudah bangun, saya tunggu di depan. Kita jalan-jalan sebentar menyapa warga ya. Baik, Pak. Beginilah desa Rambu. Sederhana, tapi warganya kreatif. Iya Pak. Oh iya, sebelumnya Bapak sudah menyampaikan kepada warga kalau akan ada pendataan penduduk di sini. Saya izin lihat pemandangan di atas Pak. Silakan Nasti. Saya permisi dulu ya. Iya, kalau Nasti sudah selesai, Bapak dan Umar menunggu di depan. Iya Pak. Oh iya, Nak Umar. Hari ini Bapak akan menunjukkan kegiatan warga. Kebetulan lagi ada panen kopi. Oh, iya. Mari.
iya Pak. Kalau boleh saya bertanya, sudah berapa lama Bapak menjadi kepala desa di sini? Sudah cukup lama. Sekitar 11 tahun. 11 tahun. Lama juga ya Pak. Memangnya warga di sini tidak ada yang ingin mencalonkan diri? Begini Nasti. Selain memang karena faktor pendidikan, di sini sangat jarang ada tamatan SMA. Rata-rata mereka hanya tamatan SD. Dan mereka belum paham tentang pemerintahan desa. Tapi dari sekian banyak warga, kok tidak ada yang ingin mau mendaftar, Pak? Mungkin mereka belum siap, Nasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Nah, ini Sarro, tukang kebun yang Bapak ceritakan tempo hari. Dia yang biasa mengurus kebun Bapak. Dan terkadang dia juga yang membersihkan rumah. Maaf Pak Desa, saya sedikit terlambat. Dek magagan, Dek. Terima kasih Pak Desa. Iya. Besok kamu tidak usah berkebun dulu. Fokus di rumah. Kita lagi ada tamu. Iya Pak Desa, besok pagi-pagi saya kesini. Iya. Saya permisi dulu. Baik. Biasa. Upah tukang. Kalau Nak Umar dan Nak Asih mau istirahat duluan, silakan. Mungkin kalian berdua capek. Biar nanti Bapak yang bersihkan. Terima kasih, Pak. Dimakan, Nak. Iya, Bu. Terima kasih. Maaf merepotkan. Tidak apa-apa, Nak.
loh, Bu. Nama kuenya apa? Bolu cuke namanya. Silakan dikunyah-kunyah, Nak. Sudah berapa rumah kita datang, Nak? Alhamdulillah Bu, sudah cukup banyak. Cuman untuk hari ini rumah ibu yang terakhir. Karena hari sudah mulai sore juga kan Bu. Hati-hati saja, Nak, kalau ke kampung sebelah Ki. Hati-hati kenapa, Bu? Kita kan orang baru masuk di sini. Iya, Bu. Ini datanya sudah selesai Bu. Kalau begitu kami pamit pulang dulu. Baru sana ya. Pak, mau sampai kapan kayak begini? Persediaan beras kita sudah habis. Sementara kita sakit-sakitan lagi. Mau makan apa kita, Pak? Sabar Ki Bu. Bapak ini masih sakit kasihan. Nanti kalau sudah baikan, Bapak akan bantu garap sawahnya Puang Haji. Tidak ada kan niat mau cari kerja yang lain, Pak. Jadi buruh di sawahnya orang. Gaji juga tidak seberapa. Sementara Mama juga mau ke istri orang di luar sana, Pak. Mau beli baju dan perhiasan. Assalamualaikum. Siapa? Ada keperluan apa? Kami petugas dari kantor Biro Statistik. Kami ditugaskan untuk mendata warga di desa ini. Oh, Maaf Bu, boleh kami masuk? Karena ada beberapa yang ingin kami tanyakan untuk melengkapi data kami Bu. Silakan masuk. Iya Pak. Ayo duduk. Kan juga tahu. Dia jadi tamu. Kalau boleh tahu, adik-adik ini dari mana dan ada keperluan apa datang di sini? Kami berdua dari kantor Biro Statistik. Kami ke sini, kami ditugaskan untuk mendata warga di sini, termasuk keluarga Bapak. Kalau boleh tahu, berapa orang yang tinggal di sini? Hanya kami bertiga dengan anak saya. Oh, cuma bertiga, Pak. Pekerjaan Bapak sehari-hari? Saya sehari-hari bekerja sebagai Assalamualaikum. Oh, maaf Pak. Tadi apa ya Pak? kami di sini tidak ada pekerjaan lain selain berkebun. Kalian ini berdua tinggal di rumah kepala desa ya? Kenapa Bapak bisa tahu ya? Di desa di sini sangat kecil. Jadi berita cepat sekali tersebar. Ayo silakan diminum. Yang tadi masuk itu anak Bapak ya? Iya, dia anak kami satu-satunya. Ayo diminum dulu, nanti diminum. Kalau begitu, kami pamit balik dulu ya Pak. Pak, jagungnya 2 ya. Oh iya, Di. 2, Di. Apa ini ya? Nanti, Ki.
Wani itu anaknya Deng Matutu ya? Kakak mau didata juga. Saya kan cuma kagum. Apa salah? Kayaknya kita bakalan lama di kampung ini. Kak, balik yuk. Nanti dicariin Pak Desa. Ya. Tabe li. Dada jadi lupa kah? Apa itu, Pak? Cih. Lupa ingatan Kika. Biasanya tuh komanda tuh ke warung itu. Mungkin biasa yuk aja. Maksudnya? Kalau sudah Kik makan di warung biasanya ada dibayar. Oh, berapa, Pak? 2 toh? 500 di. Makasih ya, Pak. Ini. Maaf ya Pak. Iya anak muda iya. Kau si bawa ikan Rina lalu kemana gagal? Saya lihat Umar dan Raja makin dekat. Rajang, Najel. Dengar, kau dan lelaki dari kota itu sedang dekat. Tongeng. Ingat Raja, ada aturan dalam keluarga kita, tradisi kita, dan sumpah kita. Untuk apa, Mak, Rajeng diberi ilmu kecantikan kalau Rajeng dilarang mendekati lelaki yang Rajeng suka? Ada waktunya, Rajang. Bukan saat ini. Tidak terasa kita sudah berapa hari di sini. Pasti kangen. Aku ketinggalan. Pasti. Maaf, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah Umar, kok sampai larut malam? Tadi saya dan Asti singgah makan jagung bakar, Pak, di perbatasan desa. Ya, sekalian menikmati suasana malam. Lalu, Asti mana? Kok tidak kelihatan? Asti tadi kembali ke warung, Pak, karena mapnya ketinggalan. Ya sudah, kamu istirahat saja dulu. Bapak mau ke rumah teman sebentar ya. Iya, Pak. Pak Desa? Pak Desa? Astagfirullah. Nah Umar harus mulai terbiasa dengan seringnya mati lampu di sini. Bukannya tadi Bapak... Orangnya tidak ada di tempat, jadi Bapak pulang saja.
Kenapa? Penjual jagung bakar itu, lapangan itu Kak. Nasti sudah datang rupanya. Nasti sepertinya ada apa? Duduk dulu. Sebenarnya ada apa? Begini Pak Kades, sepertinya ada yang aneh di kampung ini. Tadi saya melihat. Sepertinya kamu lelah. Beberapa hari ini Bapak melihat kalian berkeliling mendata warga sampai ke desa seberang. Tapi Nasti, sudahlah. Minta perlindungan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Hakikatnya, kita manusia itu adalah makhluk yang memiliki tempat yang paling mulia dari ciptaannya. Sebaiknya kamu makan malam dulu. Kamu makan malam dulu. Habis itu kamu istirahat. Ya. iya Pak. Tolong ya. Kak Umar, Ya, sepertinya ada yang aneh di kampung ini. maksud Asti? Jadi, tadi saya kembali ke tempat jagung bakar itu, Kak. Justru, saya tidak melihat siapa-siapa di sana. Namun, warung itu kosong seperti di lapangan. Ivar, mungkin itu cuma perasaan kamu saja. Apalagi kamu baru pertama kali kesini. Kak, Insya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Selama kita dekat dengan Yang Maha Kuasa, Allah akan selalu melindungi kita. percaya Kak, kali ini saja. Sebenarnya, pertama kali saya sampai di kampung ini, saya justru sudah merasakan hal aneh. Sekarang kamu istirahat ya. Saya mau ditulis dulu. Iya Kak. Silakan duduk. Sebelum kita mulai, saya mau tanya lagi. Puran yang pikir Madeceng, apa kau sudah pikir baik-baik? Iya puang. Dek memang aku juga kumai. Nareku bata-bata kak puang. Apa kau sudah tahu syarat-syaratnya? Dek pa puang. Agar roh. Syaratnya harus ada anggota keluarga kamu jadi tumbal. Bagaimana? Iya puang.
ini pertama kalinya saya ditugaskan untuk mendata di desa. Jujur, awalnya saya tidak mau ditempatkan di sini. Tapi ternyata menyenangkan juga. Pemandangan alam yang indah, udara yang segar, apalagi bisa bertemu dengan perempuan cantik. Jangan terlalu memuji, Kak. Rajeng hanya perempuan biasa. Pasti perempuan di kota jauh lebih cantik. Justru karena kerendahan hati Rajeng, itu yang membuat saya suka. Saya sengaja mengajak Rajeng bertemu, biar kita bisa saling mengenal lebih jauh lagi. Oh iya, Kak Uma dan Kak Asti masih lama di sini. Mungkin 3-4 hari lagi kami sudah harus balik ke kota. Kenapa? Tidak apa-apa, Kak. Jadi, Kak Umar dan Kak Asti tidak balik ke sini lagi. Dari kata temani. Kesiaga lihat budakku. Aja mau dia pria buane. Tapi kau cuma mendengar. Apa salah itu? Kalau Rajeng suka sama seseorang. Salah. Lelaki itu tidak paham tradisi keluarga kita. Apa dia dan keluarga yang mau terima kita? Saya juga mau, Eta. Hidup seperti orang lain, Eta. Saya sudah tidak sanggup hidup. Sejak kapan kamu yang jangan tamu?
apa ki gede bola baru. Iya. Cocok nih kebetulan engke bola aku melu balu dia tuh siaga 50 juta. Cocok nih, ya bawan lah tuh. Iya. Masih mana Pak Ledi? Hati-hati Kindi. Iya. Oke, beli rumah. Dia kaki mana doi? Dewi, ada apa malam-malam begini di luar? Tidak baik anak gadis kelayapan tengah malam. Ayo, pulang. Itu Pak. Kenapa? Saya melihat Saro sedang membongkar kuburan warga, Pak. Dan dia seperti merobek kain kafan itu, Pak. Sepertinya Saro sedang mendalami ilmu hitam, Pak. Kamu tidak bohong kan? Saya berani bersumpah, Pak. Saya melihat pakai mata kepala saya sendiri, Pak. Kayaknya kita harus melapor ke warga, Pak. Tenang dulu, Nah. Lebih baik kamu pulang saja. Jangan cerita kepada siapapun. Nanti menimbulkan keributan. Ayo, pulang. Baik, Pak. Ceroboh. Dewi melihat kamu. Saya tidak mau ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Dewi, tidak baik anak gadis kelayapan tengah malam. Tolong Pak, lepaskan saya Pak. Saya berjanji tidak akan bilang ini ke siapapun Pak. Pak. Nak, kamu harus mandi air kembang ini. Selain akan mempertambah kejadian kamu, juga akan menambah kekuatan ilmu kamu. Eta. Setelah kau mandi ini, ilmu yang kau miliki sekarang akan melekat di badanmu. Dan ingat nak, jangan sekali-sekali kamu lalai dalam ilmu ini, karena akan bisa membahayakan dirimu. Rajeng, Iya Kak. lusa ini saya dan teman saya sudah harus balik ke kota. Dan saya tidak tahu kapan lagi bisa kembali ke sini. Tidak apa-apa Kak. Kalau pekerjaan Kakak sudah selesai, untuk apa lagi berlama-lama di desa? Pasti kerjaan Kakak jauh lebih penting. Sebenarnya ada hal penting yang saya mau tanyakan. Apa itu Kak? Kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah kepala desa? Sebenarnya saya ingin menceritakan itu juga Kak. Tapi ini bukan waktu yang tepat. Sekarang Kakak pulang temui teman Kakak. Maksud kamu Asti? Iya Kak. Kakak harus pulang sekarang.
Bagaimana bisa saya melupakan kejadian 11 tahun silam? Layaknya seekor anjing yang kelaparan, saya mengemis dan memohon belas kasihan dari keluargaku sendiri. Bagaimana bisa kalian melupakan adat istiadat kita? Si Paka tahu, si Paka ingat, si Paka lebih. Seolah harga diri dan martabat sudah hilang dari tanah ini. Yang lalu, biarlah berlalu. Sampai kapan kita terus menyimpan dendam ini, Tiro? Kedua orang tua tak telah tiada. Saya mohon, bantulah. Saya terlilit hutang. Segampang itu kalian bilang melupakan. Maaf, Tiro. Saya mohon, bantulah kami. Maaf. Setelah apa yang kalian lakukan kepada kami, ingatkah kalian bagaimana kami diperlakukan layaknya seperti binatang oleh keluargamu? Maaf. Memang saat itu saya bukanlah siapa-siapa. Bukankah kalian sendiri yang meminta kami untuk tetap tinggal bersama keluarga kalian? Kalian juga yang menahan saya untuk tetap berada dalam genggaman keluargamu dengan dalih menanggung kehidupan kami. Lalu apa yang dapat? Dulu saat saya masih berjuang untuk menyambung hidup, lantaran saya sadar siapalah saya di tengah keluarga kalian yang berkelimangan harta. Ingatkah kalian bagaimana dulu orang yang saya cintai, istriku, datang kepada kalian untuk meminta berhentilah merendahkan kami. Justru kalian lebih beringas, menghina, mencaci, bahkan mengusir kami keluar dari rumahmu. Kau lupa, Tiro. Kedua orang tuaku lah yang telah memberikan kehidupan yang layak untuk keluargamu. Memang Huang adalah orang yang baik. Tapi itu tidak saat beliau meninggalkan kita semua. Ingatkah kau? Dengan bangganya kau mengangkatku dari tempat tidur dan menyeritku keluar ke jalan. Kehidupan yang lain layak diperlakukan seperti binatang. Layak dihina maksudmu? Jangan ajari saya tentang balas budi. Pintu maafku sudah tertutup untuk keluarga. Tiro, bantulah kami, kasih. Tiro, pala uraga, tebak ketongengnya, tak jauh mega, tak sewa situlah. Tiro, Pak Diolo winyak medeceng. Itu mak dupana, iya manena. Bapak siap? Kenapa saya ada di sini? Saya imam di desa ini. Tadi waktu saya menuju musala,
Saya tidak sengaja melihat Umar, Pak. Ndak Umar terbaring di atas tanah. Bapak bawa ke sini. Saya pikir Ndak Umar ini pingsan. Kalau boleh tahu, Ndak Umar ini dari desa mana? Saya dari kota, Pak. Saya dan teman saya ditugaskan untuk mendata di desa ini. Di hutan Ndak Umar bikin apa? Kepala saya tiba-tiba berputar. Dan entah kenapa, saya tidak bisa keluar dari hutan itu. Saya rasa Pak Imam tahu apa yang saya alami. Sejak awal datang ke desa ini, kami merasa bahwa ada sesuatu yang aneh di desa ini. Ternyata itu yang Ndak Umar mau tanyakan. Pak Imam, apa di desa ini menganut ilmu pesugihan? Ilmu. Sebenarnya semua ilmu itu baik. Maksudnya kepala desa? Kurang lebih 11 tahun yang silam. Sejak dia diangkat menjadi kepala desa di sini. Petaka? Tega nakmu. Engkau kulala. Namo na niya mo. Ayo. Kepala desa di sini menjalani sebuah pesugihan. Ayo. 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 Percaya kak, kali ini saja. Sebenarnya pertama kali saya sampai di kampung ini, saya justru sudah merasakan hal aneh. Kampung ini seperti sudah dikutuk. Ya, hanya orang-orang yang beriman saja yang bisa terhindar dari hal-hal hitam tersebut. Kalau boleh tahu Pak Imam, dari mana dia pelajari ilmu tersebut? Ada sebuah keluarga yang masih menganut ilmu seperti itu. Dan tidak mustahil banyak orang-orang yang dari kota datang berburu, bahkan meminta kekayaan. Siapa keluarga itu Pak Imam? Karena kebetulan saya beberapa hari ini sudah mendata semua warga di desa ini, Pak. Kalau saya tidak salah ingat, kami di sini tidak ada pekerjaan lain selain berkebun. Iya, matutu. Anaknya bernama Raji. Mereka tidak memiliki anak. Rajeng itu hanyalah anak angkat karena orang tuanya meninggal
saat longsor melanda kampung ini. Dan mereka ingin ilmu itu tetap ada. Bernama sebentar lagi, Rajeng. Dan ilmu yang kau miliki akan sempurna. Melalui Rajeng. Berhati-hati saja, Lana Oman. Jangan lupa bersandar pada Tuhan. Minta perlindungannya. Ada seseorang yang tahu tentang hal ini. Lancang. Berani-berani benar kau masuk ke dalam ruangan ini. Maaf, Pak. Saya hanya... Apa yang kau cari dalam kamarku, ha? Saya hanya... Kali ini kesabaranku sudah habis. Pak. Kau sudah melakukan kesalahan yang besar, nak. Ternyata dugaanku tidak salah. Dapat menjalani pesugihan. Kau mau tahu apa yang terjadi di sini? Sebenarnya, istri dan anakku adalah tumbalku. Dasar bajingan. Teganya kau mengorbankan istrimu dan anakmu. Sadarkah kau telah menyekutukan Tuhan? Tuhan. Tuhan. Saya sudah lelah menderita selama bertahun-tahun. Setiap hari saya berdoa kepada Tuhan. Oh, Puange, hak dempengnya tamu. Selamatkan aku. Tuhan yang mana? Kau lihat apa yang aku dapat. Semua sudah berbeda. Dasar kafir. Manusia tidak punya hati. Ya, kau benar. Saya lakukan ini agar tidak semua orang menggantikan posisi saya di desa ini. Tapi karena kalian berdua sudah tahu, berarti kalian juga harus mati. Mau lari kemana kau? Tolong saya, Bantaro. Saro. Ternyata kalian berdua bersekongkol. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cari siapa malam-malam begini?
Saya mau minta tolong. Masuk. Duduk. Terima kasih, Bu. Saya Umar, Bu. Saya kesini. Saya mau bertanya tentang kejadian 11 tahun yang lalu di desa ini. Baru ada orang berani datang ke sini dan bertanya demikian. Maaf kalau saya lancang. Sia-sia nak marah. Secepatnya kau tinggalkan dusun ini. Saya harus tahu, Bu. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Sebelum korbannya bertambah, kamu harus cepat tinggalkan dusun ini. Tidak ada yang mampu selamat dari orang itu. Maksudnya, kepala desa. Manusia laknat itu. Dia yang telah membunuh anak dan cucu saya demi jabatannya. Padahal di awal kami mengenal dia orangnya baik, Bu. Kamu lupa, Umar. Banyak orang yang munafik. Mereka berpura-pura baik di hadapan yang lain. Tetapi mereka akan menjadi iblis ketika hawa nafsu menguasai mereka. Tinggalkan dusun ini. Tapi, Bu,
Asti mana, Pak? Asti keluar tadi sore, belum pulang. Mungkin jalan-jalan sebentar. Duduk dulu. Sebelum kalian ke kota, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Apa yang Bapak mau sampaikan? Begini, Naumar. Sebelumnya, Bapak minta maaf atas apa yang terjadi di desa ini. Dan saya kira Naumar dan Asti juga sudah tahu tentang desa ini, warga di sini, dan juga tentang saya. Iya, Saya sudah tahu siapa Bapak sebenarnya. Jujur, Naumar. Sebelum Naumar datang ke desa ini, kami di sini baik-baik saja. Tapi setelah Naumar mulai mengusik, segalanya berubah. Dan kamu tahu kan akibatnya? mengusik. Saya dan Asti tidak pernah merasa mengusik warga di Tidak sini. mengusik. Bagaimana dengan Raji? Raji adalah sebuah mahakarya agar ilmu yang kami miliki punya penerus. Saya dan warga mulai curiga kamu ada hubungan dengan Raji. Dan tidak menutup kemungkinan kamu akan merayunya untuk berubah pikiran. Dan Asti perempuan yang tidak punya adab. Asti di mana, Pak? Kau tahu, Mar. Kau dan Asti sekarang tinggal menunggu aja. Allah, la ilaha illallah. Pikir kau suci, Mar. Kau lebih kecil daripada saya. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah tahu apa yang kau kerjakan. Jangan ajari saya. Maka kau tidak pantas untuk itu. Saya tercipta lebih dulu dari kau. Tercipta dari api yang tidak akan binasa. Lebih suci dan lebih mulia. Inna akramakum innallaha yatqakum. Innallaha alimun kabir. Rajeng, kamu bikin apa di sini? Saya mau ceritakan semuanya, Kak. Orang tuaku dan Pak Kades berencana jahat ingin melenyapkan Kakak. Astagfirullah. Saya tidak mau terjadi apa-apa sama Kakak. Saya juga baru sadari semuanya, Dik. Ternyata benar apa yang Asti ceritakan selama ini. Saya malu, Kak. Orang tua saya
terlibat semua di balik ini. Saya juga bingung, Kak. Mereka mengharuskan saya mengambil ilmu yang mereka punya. Tapi saya tidak pernah menginginkan ilmu itu, Kak. Ya Allah. Saya tidak akan pernah kembali ke rumah itu lagi, Kak. Saya mau melepas semua ini dan hidup layaknya seperti manusia biasa. Ya sudah. Sekarang kamu ikut saya ke toilet. Ayo. Saya minta maaf. Umar berhasil pulang ke kota. Raja, ikut. Tabe. Saya pikir dengan tasbih ini kau dan Matutu bisa menjaga raja. Assalamualaikum Pak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana, nak? Mau salat maghrib Pak Ibu. Kebetulan saya juga mau salat. Mari Pak Ibu. Mari. Kita semua manusia harus saling menjaga. Betul Pak Ibu. Saling menjaga dan mengasihi. Betul. Dan kalau perlu, kita harus saling tolong-menolong. Biar kita bisa tenang dimanapun kita berada. Minum dulu, Kak. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih apa? Terima kasih karena kakak sudah mau menerima Rajeng apa adanya, tanpa melihat dari mana Rajeng berasal. Dek, kita ini semuanya sama. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena Dia juga, hati kita dipersatukan. Jujur, Rajeng tidak pernah menyangka, Kak, hidup Rajeng akan sebahagia ini. Sudahlah, tidak usah difikirkan lagi apa yang sudah berlalu. Yang penting sekarang, kita sudah bahagia. Apa itu, Kak?
Kamu tunggu di sini. Biar saya periksa dulu.